Dion bekerja sebagai analis data di sebuah perusahaan startup teknologi. Dia bukan karyawan terbaik, tapi juga bukan yang terburuk. Dia berada di tengah-tengah, cukup baik untuk tidak dipecat, tapi tidak cukup menonjol untuk dipromosikan. Setiap tahun, perusahaan mengadakan performance review. Karyawan wajib menulis laporan capaian mereka selama 1 tahun, lalu akan dinilai oleh atasan. Biasanya cuma formalitas. Nilai bagus, dapat ucapan selamat, nilai jelek, disuruh ikut pelatihan internal. Gitu aja terus tiap tahun. Tapi tahun ini beda, CEO baru bikin kebijakan baru. Karyawan dengan nilai terendah akan diputus kontrak. Perusahaan perlu efisiensi. Perusahaan mengalami krisis yang sangat berbahaya. Kita perlu orang-orang yang memang jujur dan pekerja keras. Dion mulai panik. Tahun ini dia merasa performanya standar banget. Tapi ada satu keunggulan dia. Semua laporan keuangan dan data internal perusahaan, dia yang pegang. Dia punya ide nekat. Di laporan evaluasi pribadinya, Dion menulis hal yang sangat jujur. Bukan hanya soal pekerjaannya, tapi tentang sistem perusahaan yang korup, markup project, dan data fiktif yang ia temukan selama 2 tahun terakhir. Dia tidak menuduh siapa-siapa, hanya menyertakan fakta, tabel, bukti, screenshot, dan dia tutup laporannya dengan satu kalimat. Saya sadar laporan ini akan membuat saya kehilangan pekerjaan. Tapi lebih baik kehilangan gaji daripada kehilangan hati nurani. Dion klik kirim. Lalu dia menunggu. Seminggu berlalu. Tidak ada kabar. Sampai akhirnya email datang dari CEO langsung. Judulnya cuma satu kata. Menarik. Besoknya Dion dipanggil ke ruangan direksi. Dia disuruh duduk. Disuguhi kopi. Lalu CEO datang tersenyum dan berkata, Dion, laporan kamu luar biasa, tapi maaf, kamu tetap harus kami keluarkan. Dion tidak kaget. Sudah diduga. Dion pulang dengan uang pesangon di tangan. Meskipun dipecat, dia masih tersenyum bangga karena mampu berkata jujur. Keesokan paginya, dengan map berisikan CV di tangan, Dion berencana mencari pekerjaan baru. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Dia takut jika itu adalah orang-orang yang kemungkinan berbuat culas di perusahaan. Dan mereka ingin membuat perhitungan dengan Dion. Tapi dalam hati Dion berkata, jika aku melakukan hal yang benar, pasti Tuhan membantuku. Dion mengangkat telepon dengan gemetar, tetapi ternyata orang yang menghubungi Dion adalah CEO kemarin yang memecat Dion. CEO sengaja memecat Dion karena memang perusahaan itu akan ditutup karena pilot terlalu banyak virus yang menggerogoti perusahaan tersebut sehingga tidak bisa bangkit lagi. Oleh sebab itu, CEO membuat perusahaan baru dan para karyawannya adalah orang-orang yang dipercayai oleh CEO termasuk Dion. Dion diangkat sebagai kepala audit internal dan menjadi tangan kanan CEO.